Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Dengan bangga kami hadir kembali menyapa Anda dalam program Markombor. Pemirsa, bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri yang kita kaitkan terhadap arus mudik telah usai digelar oleh umat Islam. Namun, momen sakral tersebut membawa pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan pada sore hari ini kami akan bahas terkait bagaimanakah pertumbuhan ekonomi tersebut yang kita kaitkan terhadap perputaran uang selama Ramadan dan juga Idul Fitri 1444 Hijriah ini, dan lantas seperti apakah keberadaan perputaran uang ini untuk sektor-sektor perekonomian yang bisa makin meningkat pula di masa yang akan datang. Tentunya bersama saya Muhammad Azrul Nasution dan rekan cantik saya yang akan memandu acara hebat ini, yakni ada Widya Utami Putri. Iya, Assalamualaikum, selamat sore Bang Azril, kabar baik ya? Selamat sore Widya. Tentunya kita juga sudah menghadirkan kedua narasumber kita. Kalau untuk di sebelah Bang Azril ini ada siapa? Benar sekali Widya, terima kasih atas atensi Widya. Saya langsung perkenalkan ke hadapan Anda pemirsa sosok yang sangat hebat sekali dan menginspirasi pada Anda semua yang akan berbagi cerita terhadap tema kita, yakni di sebelah saya kepada yang terhormat Abangda Yura Adalin Jalins selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah, sehat dan bahagia. Saya ganteng, sebelah saya ganteng. Juga ada nanti Widya yang akan ganteng juga, yang akan dipersembahkan Widya ke hadapan Anda pemirsa. Iya, ini sebenarnya udah nggak asing ya gitu. Apa nggak usah kita kenalin aja kan? Ini pemirsa udah hafal ya Widya? Ya, ini sudah ada Bang Gunawan Benjamin, pengamat ekonomi kita yang nanti kita akan ajak juga untuk diskusi. Kira-kira kalau dari pandangan pengamat ekonomi seperti apa sih kemudian perputaran uang yang terjadi selama masa Ramadan dan Idul Fitri terhadap ekonomi kita? Benar sekali Widya. Kalau kita tadi kaitkan terhadap perputaran uang, ini mengingat bahwa 120 juta pemudik di masa Lebaran ini yang dikeluarkan oleh informasi dari Kementerian Hubungan juga akan berpengaruh terhadap perekonomian kita Widya. Lantas bagaimana sebenarnya kita harus menjaga kalau peningkatan ini terjadi ke depannya ya Widya? Seperti iya, apa? benar sekali. Mengingat memang tahun ini arus mudik itu sangat luar biasa sekali ya Bang Azrul. Sudah berapa tahun ini banyak ditahan-tahan karena COVID begitu. Nah, tahun ini memang luar biasa. Benar sekali Widya. Kalau gitu untuk kita tahu lebih dalam begitu ya mengenai perputaran uang selama bulan Ramadan dan Idul Fitri, langsung saja kalau gitu kita ke Bang Yura ya. Ini alhamdulillah masih kan. Oke, untuk Bang masih Yura. muda kok, dia saya muda, saya juga muda Widya. Tapi saya ngebawanya segan gitu ya. Wibawa. Oke, baik. Nah, ini menjaga marwah dan wibawa dari Bang Yura ya. Kira-kira untuk gambarannya begitu Bang Yura, perputaran uang selama bulan Ramadan dan Idul Fitri kemarin ini seperti apa? Terima kasih Kak Widya. Baik, jadi selama bulan Ramadan, kalau untuk di seluruh Indonesia itu aliran keluar uang kartal dari Bank Indonesia itu mencapai sekitar hampir 250 triliun. Ya, sementara khusus untuk di Sumatera Utara sendiri itu sedikit di atas 10 triliun rupiah. Ya, nah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang baru, baik itu untuk THR dan sebagainya, Bank Indonesia menyediakan layanan penukaran uang. Ya, kalau Bank Indonesia sendiri menyediakan layanan penukaran itu di berbagai pasar. Ya, ada di pasar sentral, pasar Petisa, Sukarami ya? Ada pasar Sukaramai dan juga ada pasar Horas, pasar perluasan ya. Kemudian Bank Indonesia juga menyediakan layanan penukaran uang kepada instansi pemerintah seperti di Lantamal dan bahkan stasiun TVRI semua. Oke, ada. Makanya saya bingung juga nih kenapa katanya dapat jatah. Lagi kemana tuh waktu pada saat uang? itu uang kita baru mengumpul Pak untuk bisa ditukar Pak. Biasanya kita tukarnya itu selalu melihat tanggal gajinya berapa supaya perintahnya ada. Mungkin kurang cocok waktu itu tanggalnya Pak. Kemudian kami juga bekerja sama dengan perbankan di seluruh Sumatera Utara menyediakan layanan penukaran uang juga. Itu ada di pusat-pusat keramaian, seperti di pos blok yang dekat sini, kemudian juga di lapangan Benteng ya. Kemudian di rest area kilometer 65 baik yang menuju tebing tinggi maupun yang ke arah Medan. Selain itu juga ada 231 titik penukaran dibuka di kantor-kantor bank yang ada di Sumatera Utara. Gitu kira-kira. Baik, saya masih mungkin dari Widya, saya akan juga beralih ke Bang Yura ini sendiri. Mengingat antusiasme masyarakat ini sangat tinggi sekali ya Bang. Kalau kita boleh ketahui untuk terkait hal tersebut dilakukan periodenya mulai kapan Bang sebenarnya? Nah, sebenarnya penarikan keluarnya. Jadi kita yang angka-angka yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya sudah kita hitung mulai dari sebelum bulan Ramadan. Karena kan orang membutuhkannya mungkin pada di hari pertama bulan Ramadan atau di hari awal-awal. Jadi bukannya kita hitung dari bulan Ramadan pas, tapi sekitar seminggu bulan Ramadan kita sudah
masukkan itu, kategorikan itu sebagai penarikan. Untuk kebutuhan Ramadan. Artinya di bulan Maret sudah ya Pak? Kan kita pertengahan, kan kita 2022 Maret kita mulai puasa. Oh ya, artinya pertengahan Maret itu sudah kita anggap masuk penarikan. Karena ini kan begini, penarikan uang kartal di Bank Indonesia kan yang melakukan oleh bank. Bank itu dia mengantisipasi bahwa masyarakat akan menarik uang, baik itu di bulan Ramadan maupun sebelumnya. Maka penarikan oleh bank sudah dilakukan sebelum bulan Ramadan. Kami juga sudah menyiapkannya sebelum bulan Ramadan. Kami sudah hitung kebutuhannya, kami sudah minta ke kantor pusat bahwa kami butuh sekitar sekian. Nah, mereka kantor pusat sudah kirim jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Tadi kurang lebih ada sekitar 250 triliun. Itu untuk seluruh Indonesia yang keluar dari Bank Indonesia. Artinya sangat tinggi sekali antusiasme masyarakat untuk mengetahui atau mendapatkan uang baru ini ya Widya. Kalau kita tukar 1 bulan sebelumnya, kusut yang ada kalau di dompet kita Widya. Kan kusut nggak ada lagi sih sebenarnya Bang Azril. Makanya sekarang kalau bisa kita non tunai. Oke, nonton sebenarnya iya sih ya, lebih bagus. Kita bahas topik berikutnya non tunai ya. Oke, baik. Baik Widya, saya ke Bang Gunawan. Bang Gunawan, kalau tadi kita sudah berbincang dengan Bang Yura ini, sebenarnya kalau Anda selaku ekonomi ini melihat terkait perputaran Ramadan dan Idul Fitri ini, sebenarnya bagaimana sih yang harus kita ketahui sebagai masyarakat awam ini dalam penggunaan atau pengeluaran uang kita nantinya? Kalau kita lihat dari perkembangan ekonomi belakangan ini sih sebenarnya di tahun 2023 sebelum Lebaran kemarin kita melakukan survei kecil-kecilan ya terkait dengan gimana sih di mana sih masyarakat membelanjakan uangnya. Kan gitu kan ya. Ternyata memang yang hasil yang begitu mengecewakan, masyarakat tuh lebih prioritas untuk mudik dibandingkan untuk belanja pakaian, makanan dan yang lain-lainnya kan gitu. Nah setelah kita coba telusuri lebih dalam lagi terkait dengan survei yang kita lakukan gitu ya, ternyata memang ditemukan bahwasanya masyarakat itu mengalami gangguan daya beli dari tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2023. Nah ini yang karena COVID juga atau sebenarnya dampak dari COVID ini belum selesai kalau menurut saya sih ya. Sampai saat ini. Ya kalau saya sih melihat kesimpulan seperti itu. Jadi dampak dari krisis atau resesi yang kita alami di tahun 2020-2021 akibat COVID-19 itu masih dirasakan sampai hari ini. Jadi memang kondisi aktivitas ekonomi yang seperti itu tuh belum pulih sepenuhnya. Ditambah lagi kalau kita lihat dari tren perkembangan beberapa komoditas pangan dunia yang mengalami kenaikan gitu ya, terus ditambah lagi dengan resesi yang mengancam beberapa negara lain gitu ya di luar gitu, itu membuat laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara di tahun 2023 ini cenderung melambat. Nah, saya yakin melambatnya ini nanti akan tercermin dari perputaran uangnya. Nah, kalau di Medan itu kan kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, kota Medan itu menyumbang kontribusi yang paling besar di antara wilayah-wilayah kabupaten dan kota lain-lainnya. Angkanya itu kalau tahun 2021 kan kalau secara angka nominal hingga mencapai 254 triliun. Ya, angka cukup besar ya Bang? Ya, sebenarnya cukup signifikan gitu kan ya. Karena memang di sini pusat bisnisnya tuh ada di sini. Kalau bicara Sumatera Utara tuh pusatnya tuh ada di kota Medan, kan gitu. Nah, tapi kalau kita lihat bagaimana nanti perkembangannya di tahun 2023, saya melihat karena kontribusi pertumbuhan ekonomi untuk Sumatera Utara dari kota Medan sebesar 30% gitu kan ya. Jadi saya melihatnya ini nanti ke depan, kalau saya lihat dari beberapa survei yang kita lakukan selama kuartal pertama tahun 2023 ini, mungkin hasilnya tidak akan sebaik sebelum pandemi gitu. Nah, itu yang kita temukan gitu, itu yang kita temukan. Pertumbuhannya iya masih tumbuh, cuman angkanya sudah tidak sebesar sebelum masa pandemi. Nah, apa lagi yang menjadi pemicunya? Kita sudah melakukan survei terkait dengan harga TBS ya, tanda buah segar sawit. Sebenarnya sih ada banyak komoditas di Sumatera Utara yang seharusnya bisa menjadi motor penggerak ekonomi di Sumut gitu kan ya. Tetapi tren penurunan harganya dibandingkan tahun 2022 ini ternyata sangat berpengaruh terhadap daya beli. Nah, kemarin kita coba survei gitu kan ya, sejumlah pembeli para ibu rumah tangga gitu kan ya, atau mungkin pedagang gitu. Pada saat kita survei, kita coba telusuri lebih dalam dengan pertanyaan yang lebih mendalam gitu. Mereka menyatakan bahwasanya banyak orang yang mengeluh mengurangi belanja dikarenakan hasil pendapatan itu berkurang dikarenakan hasil penjualan untuk sejumlah komoditas yang dihasilkan dari petani kita tuh mengalami penurunan harga. Sekitar 30% terpangkas. Bayangkan kalau kita bicara CPO 7.100 ringgit di tahun 2022, di pertengahan tahun 2022, sekarang 2023 saat ini di kisaran 3.500-an, hampir separuh lebih hilang, kan gitu kan ya. Nah, ini yang jadi persoalan. Tetapi kalau kita lihat apakah Medan akan menjadi daya tarik, masih
Nah, Tadi sebagai tempat pusat perdagangan atau bisnis tadi, Iya. bisa dibilang ya Bang? benar, karena memang ini pusat perdagangan bukan hanya untuk orang Sumatera Utara. Di luar Sumatera Utara seperti Aceh, Batam gitu kan ya. Kita kan tahu dari Batam, Riau itu kan sebenarnya kan melakukan transaksi juga kemarin untuk beberapa komoditas tertentu. Ya selain kebutuhan-kebutuhan sandang dan yang lainnya gitu ya. Tetapi memang sejauh ini juga terjadi penurunan sekitar 30% selama menjelang Ramadan dan Idul Fitri kemarin gitu loh. Itu karena masyarakat kita berfokus kepada untuk pembiayaan arus mudik tadi kah? Kalau bisa dibilang, Bos. Sebenarnya sih gini ya, mudik ini kan rutinitas biasa. Memang pada saat 2020, 2021, dan 2022 sebenarnya 2022 ini lebih longgar. Tapi masih ada PPKM, Iya. kalau nggak salah level 3 dan level 4, kan gitu kan ya. Begitu saat ini dilepas tanpa PPKM, seharusnya kan mobilitasnya makin tinggi. Setuju. Dan faktanya ya, mobilitasnya makin tinggi. Dari beberapa survei yang dilakukan di jalan tol sendiri, bahkan ini adalah kemacetan yang pernah terjadi, kemacetan yang paling macet Baik. untuk wilayah Sumatera Utara itu ya, dari mulai Tebing ke Medan itu yang paling macet saat ini, tahun ini. Baik. Nah, ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi belanjanya, ini berkurang malahan. Orang mudik oke gitu kan ya, orang suka mudik gitu kan, orang pada memprioritaskan pengeluaran untuk mudik, tapi untuk belanja ini sedikit menurun ya Bu. Jadi saya pikir kita punya tugas, punya masalah setelah Lebaran ini yang saya pikir nanti ini perlu diselesaikan. Salah satunya mungkin kalau kita cari data pengangguran dari perusahaan-perusahaan yang terdata gitu ya, gampang. Baik. Berapa di PHK, berapa dirumahkan, berapa dikurangi jam kerja itu gampang. Tapi kita lupa bahwasanya tenaga kerja informal yang nggak terdata ini itu ternyata menyumbang Memberikan kontribusi. kontribusinya itu paling besar terhadap perputaran uang daya beli masyarakat di wilayah Sumatera Utara. Nah ini ternyata kalau setelah saya telusurin, ini mereka pekerja informal ini jauh lebih banyak daripada pekerja formalnya. Nah semua orang kelihatan bekerja, tapi pada saat kita survei gitu kan ya, nanti mungkin kita bisa lebih perdalam lagi, itu ternyata mereka mengalami penurunan pendapatan dibandingkan dengan masa-masa sebelum pandemi COVID-19. Baik. Angkanya sekitar 60% bahkan. Nah, Oke. Wow. Kita kembali ke Bang Yura kalau gitu. Bang, ini kan kalau tadi kita awal berbicara mengenai perputaran uang. Nah, kalau terkait dengan jumlah uang yang beredar begitu ya selama bulan Ramadan dan Idul Fitri kemarin, nah ini seperti apa? Apakah ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 lalu? Kalau data kami memang menunjukkan terjadi penurunan uang yang keluar di tahun 2023 dibandingkan yang sebesar 10,4 triliun dibandingkan 2022 yang sebesar 10,8 triliun. Tapi yang perlu kita pahami bersama, ini bukan berarti terjadi penurunan kegiatan ekonomi. Karena yang terjadi adalah bahwa akibat pelonggaran PPKM itu aktivitas ekonomi justru meningkat. Mobilitas meningkat sehingga uang masuk, terjadi peningkatan uang masuk pada tahun 2023 menjadi sebesar 5,5 triliun ya untuk Sumatera Utara, dibandingkan yang sebelumnya itu adalah sebesar 4,3 triliun. Nah, tadi kan sudah disampaikan oleh Bang Ben bahwa Medan itu adalah pusat perdagangan dan industri untuk Sumatera bagian utara. Kita kan suka lihat juga dari kalau weekend itu dari Aceh, dari mana mobil datang ya, belanja di sini. Nah, jadi bahwa jumlah uang keluar itu lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya bukan berarti ekonomi yang turun, tapi lebih karena banyaknya inflow yang masuk, banyaknya kegiatan ekonomi yang dari luar yang belanja ke sini sehingga menyebabkan infonya lebih tinggi menjadi 5,5 dari 4,3 triliun. Itu kira-kira. Kita pahami ya Widya. Atas kalau juga Widya dan juga saya pemirsa orang awam ini sebenarnya apa sih yang menjadi faktor penyebab terjadinya perputaran uang ini? Kalau kita melihat setiap musiman itu ada Ramadan dan juga bahkan Idul Fitri ini dari Bang Yanuar. Apa yang menjadi faktor penyebabnya? Ya, jadi begini, Idul Fitri ini kan merupakan hari raya, merupakan hari besar ya bagi umat Muslim. Nah, pada hari raya orang kan bersuka cita, orang berbahagia, sehingga dia cenderung akan spending. Ya, apalagi sekarang tadi sudah disampaikan oleh Bang Ben, sebelumnya kita sempat PPKM, apalagi namanya isolasi, PSBB dan sebagainya, sehingga masyarakat terkungkung. Benar. Jadi ini setelah 2 tahun, 3 tahun, sekarang lebih bebas, sehingga terjadilah peningkatan konsumsi. Ya, jadi sebenarnya secara umum, sebelum ada COVID, orang kalau memang pasti akan terjadi peningkatan konsumsi di bulan Ramadan. Karena itu adalah hari sukacita, hari bahagia,
tidak hanya sandang dan pangan, kan orang baju baru, buka puasa, terus santapan Lebaran, tapi juga terjadi peningkatan di produk dan jasa lainnya. Seperti Pulang kampung beli mobil, bahwa dia nanti kembali lagi dia jual soal lain. Benar. Mau ketemu saudara beli emas, iya kan? Terus liburan, hotel, transportasi, akomodasi, hotel di Bali hampir 100% kemarin, iya kan? Konsumsi masyarakat juga ya Pak, dalam makanan juga ya. Nah tadi sudah saya bilang kan biasanya orang taunya sandang dan pangan ya. Benar. Tapi ternyata tidak hanya beli baju baru atau beli kue-kue Lebaran, tapi ya itu yang tadi, iya kan? Apa tadi saya sebutkan tadi? PHRI. Ya, transportasi, akomodasi, penginapan, perhiasan, beli kendaraan bermotor, pulang kampung supaya dianggap sukses, mobil baru, bawa dia pulang lagi, dia jual tuh soal lain. Karena katanya juga bisa lebih murah daripada dia sewa, karena kan pasti sewanya naik. Belum lagi ke rumah, mau kedatangan tamu, direnovasi. Wah ini karena ada THR, ada apa, saya renovasi, ya kan? Dan macam-macam hal lain yang memang menyebabkan terjadi peningkatan konsumsi. Di sekitar bulan Ramadan dan Lebaran itu. Itu sih kira-kira. Apalagi sekarang sudah 3 tahun terkungkung, mau tambah ini. Saya nggak tahu ya, mungkin orang sekarang kemarin mau liburan bikin visa tuh harus jauh-jauh hari yang ke negara-negara yang butuh visa untuk jalan-jalan ke luar negeri. Baik, itu kira-kira. Kalau misalnya kita kan hal ini menguntungkan terhadap juga beberapa sektor perekonomian tadi, mulai dari akomodasi, penginapan ataupun restoran ya Widya, kalau bisa dibilang ya Widya. Kalau Widya kemarin kemana nih untuk libur Lebaran? Kebetulan ya Bang, tahun ini di Medan aja ya. Karena tahun lalu udah pulang kampung, kita ngumpulin uang dulu tahun ini buat pulang lagi tahun depan. Dan Widya juga nggak mau mengeluarkan uang barunya pemirsa. Buat ponakan ya. Oke, baik. Ini kita lanjut kalau gitu ke Bang Gunawan ya. Nah, Bang Gunawan tadi kan memang sudah disampaikan sebenarnya untuk perputaran ataupun pertumbuhan ekonomi kita belum terlalu tinggi begitu, istilah belum begitu baik gitu. Tapi upaya pemerintah sendiri agar kemudian daya beli masyarakat, agar kemudian masyarakat belanja itu dengan mengeluarkan THR, memberikan juga bantuan sosial, ini tidak berpengaruh gitu Bang untuk pertumbuhan ekonomi kita? Kemarin tuh kalau kita lihat, saya membandingkan ya, survei yang kita lakukan 2023 dengan 2022. Beberapa pedagang retail itu menyatakan bahwasanya di tahun 2022 sebulan sebelum Ramadan mereka udah melakukan pembelian. Oke. Nah, di tahun 2023 ini kondisinya agak sedikit berbalik. 2 minggu sebelum Lebaran itu mereka baru terjadi peningkatan penjualan. 2 minggu sebelum Lebaran. 2 minggu sebelum Lebaran. Nah, setelah kita telusurin ternyata emang ya baru di situ dibayarkan THR. Dan masih ada beberapa perusahaan yang masih menunda untuk membayar THR. Oke, ini mungkin dalam situasi ekonomi yang agak lebih kurang beruntung ya bukan bagi perusahaan tersebut. Tetapi fenomena yang lain yang kita temukan adalah banyak nih para rumah tangga yang menyatakan bahwasanya kita membuat skala prioritas pengeluaran yang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau Bang Yura tadi menjelaskan bahwasanya memang peningkatan terkait dengan belanja masyarakat seperti pembelian pakaian, makanan, hotel, berwisata gitu ya, terus tambah lagi renovasi rumah. Itu ternyata di 2023 sejumlah panglong, kalau kita bilang di Sumatera itu panglong gitu, kayak jual-jual material bangunan rumah itu menyatakan penurunan penjualan. Atau mungkin kalau mereka berkesimpulan ini kebutuhan masyarakat, pembelian masyarakat terkait dengan beberapa kebutuhan material menjelang Lebaran tahun ini itu lebih rendah, jauh lebih rendah bahkan. Nah, dari semua pengeluaran itu sayangnya memang mudik ini yang jadi skala prioritas gitu loh. Kita masih bingung juga sih sebenarnya, apakah kita bisa memasukkan mudik yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2002 ini sebagai salah satu indikator bahwasanya daya beli sebenarnya masih relatif terjaga, cuma skala prioritasnya yang dilainkan. Tetapi kalau kita lihat dari sisi yang lainnya, ini sebenarnya ada yang sedikit bermasalah juga kan begitu ya. Pemicunya apa itu? Kalau kita lihat sih inflasi salah satunya. Inflasi kembali. Iya kan? Kita tahu bahwasanya di tahun 2022 itu kan kecenderungan harga kebutuhan masyarakat itu cenderung mengalami kenaikan. Inflasi secara year on year itu masih di angka 4% lebih sampai di bulan Maret atau April kemarin gitu kan ya. Tetapi kalau kita lihat dari inflasi year on year tahun 2022 itu mencapai 6,1. Kan ini tinggi banget. 6,1%. Sementara mereka tuh sempat optimis di pertengahan tahun 2022 bahwasanya ya kalau seandainya harga barang naik tetapi harga komoditas produk pertanian ini mengalami kenaikan, kita juga masih bisa ngimbangin itu. Tapi ternyata pada saat menjelang tutup tahun 2020 ini semua turun. Terpangkas sampai 50% lebih gitu kan ya. Jadi kalau seandainya ini terus berlanjut dan ternyata memang berlanjut sampai hari ini, saya sudah yakin bahwa saya sudah feeling bahwasanya wah ini akan menjadi pemicu terjadinya penurunan
dari pengeluaran masyarakat yang nantinya ini skala prioritasnya bukan lagi pada pengeluaran seperti pengeluaran rutin yang akan dikurangin seperti renovasi rumah atau mungkin ya kita lihatlah nanti kebutuhan sandang atau kebutuhan pelengkap lainnya seperti kendaraan bermotor maupun kebutuhan lainnya. Beli gorden mungkin ya, Iya. ganti gorden. Emas ya. Emas salah satunya gitu Oke, kan ya. Nah, ini akan mengalami penurunan setelah lebaran ini. Setelah lebarannya berarti saat ini sudah kita lihat akan trennya tuh akan mengalami penurunan lebih dalam lagi. Nah, ini sebenarnya yang perlu diwaspadai. Kita takutnya nanti gini loh. Jangan sampai pemerintah tuh mikirnya wah ini udah menjelang tutup tahun nih gitu kan ya. Kita misalkan Pemprov ini bilang bahwasanya wah udah kita tunggu aja lah nanti mengukur daya beli masyarakat pada saat Nataru. Saya khawatirnya kalau seandainya ini harga sawit turun terus nih, sekarang di bawah 2.000 tuh di beberapa wilayah gitu kan ya. Ini akan membuat masyarakat tidak kehabisan energi untuk berbelanja di Nataru nanti. Ada baiknya sih lakukan intervensi dari sekarang lah. Ada baiknya lakukan intervensi dari sekarang dari selaku ekonom untuk mengeluarkan pendapatnya. Pemirsa, masih menarik sekali perbincangan kami kepada Bang Yanuar dan juga Bang Benjamin terkait perputaran uang selama Ramadan ini. Kalau tadi kita berbicara perputaran uang selama Ramadan, nanti kita juga akan tanyakan pasca Lebaran ataupun selesainya Idul Fitri 1444 Hijriah ini seperti apa pula perputarannya. Sesaat lagi kami akan hadirkan, tetaplah bersama kami di Markom. Dari jauhan tergambar cerita tentang kita, bisa jarak dan waktu. Kesendirian, semangat tantangan di era keterbukaan informasi. Kita harus merasakan semua nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila untuk Indonesia hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Markombor dengan tema menariknya yakni perputaran uang selama Ramadan dan Idul Fitri. Masih ada narasumber hebat kami, ada Bang Yanuar dan juga Bang Benjamin, dan tentunya masih dipandu oleh Widya dan juga saya Azriel. Tadi kita sudah membuka terkait tentang perputaran uang ini selama Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan juga siogianya kita ingin mengetahui terkait kebenaran ataupun seperti apa ini pasca Lebaran terkait perputaran uang itu sendiri, Bang Yanuar. Yura. Bang Terbalik ya. Terbalik, Bang Yura, sorry. Terima kasih. Jadi memang aliran keluar uang kartal yang terjadi pada selama bulan Ramadan dan Lebaran itu tidak langsung kembali ke Bank Indonesia. Butuh waktu sekitar 1-2 bulan. Ya, secara umum. Jadi untuk Indonesia yang tadinya aliran keluarnya sebesar 250 triliun, itu kami pikirkan dalam waktu dekatnya akan kembali mendekati 195 triliun. Yang lainnya masih tertahan di bank karena memang butuh waktu. Entah itu dari sisi teknis dia harus mengolah lagi, atau dia juga mengantisipasi kebutuhan dari nasabahnya. Tapi khusus dari Medan, khusus di Sumatera Utara yang tadi 10,4 triliun, itu akan aliran masuk 10,2 triliun. Kenapa bisa mendekati aliran keluar? Karena selain dia aliran masuk juga ada dari aktivitas ekonomi. Yang tadi itu kan orang belanja di di Medan dari luar kota dan sebagainya, itu yang menyebabkan terjadinya tambahan aliran masuk uang kartal di Sumatera Utara. Itu kira-kira. Kalau bisa dikatakan pasca Lebaran ini sudah dapat kita katakan dari hal-hal yang disampaikan dari Bang Yura ini sendiri. Dan lantas pemirsa, kalau kita melihat bahwa dan sangat tinggi, otomatis sifat konsumtif masyarakat juga menjadi pengaruh ya Bang dalam Lebaran seharusnya. Itu seperti apa Anda lihat? Ya kalau seandainya tadi ada arus uang keluar dan yang masuknya lebih sedikit sih seharusnya itu lebih bagus sih. Kalau saya bilang sih ini jadi gambaran bahwasanya konsumsi masyarakat bergerak di situ. Tetapi kan kita perlu lihat dari sisi presentasinya. Jadi kan kalau seandainya kita lihat nanti presentasinya itu lebih cenderung lebih kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini juga perlu diwaspadain. Gitu ya. Karena memang konsumsi masyarakat ini atau belanja rumah tangga ini menyumbang kontribusi sekitar 50% terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Jadi jangan salah bahwasanya kalau kita lihat kelihatannya sepele gitu kan, orang belanja dari rumah, belanja keluar gitu kan ya, padahal itu yang paling besar memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumut. Kalau berisi dari sisi pengeluaran kan gitu ya. Tetapi yang perlu dilihat adalah sekarang belanja masyarakat itu kan juga dipengaruhi oleh pendapatannya dong, kan gitu kan. Pendapatannya ini dapat dari mana? Kan begitu kan, berarti kan ada aktivitas ekonomi dari sisi perusahaan, dari pekerjaan yang dilakukan sama masyarakat itu tadi. Nah sayangnya, ini saya kasih bocoran nih. Sayangnya sejumlah tenaga kerja yang saya survei gitu ya, untuk tenaga kerja formal itu kenaikan upah, kenaikan gajinya, kalau gaji itu kan dibayar setiap bulan. Terjadwal gitu kan ya. Itu memang bisa naik mengimbangi inflasi. Wow. Ya. Jadi kalau misalkan inflasi 6,1%, itu pekerja-pekerja lama itu ya, itu yang lebih dari 1 tahun bekerja itu bisa mendapatkan kenaikan gaji sekitar 5%-an. Tapi kan dia udah kerja lama gitu kan, yang udah jelas lain lah ya dibandingkan dengan mereka pekerja baru yang memang UMR-nya ini sangat bergantung dari kebijakan pemerintah. Karena itu berapa persen kan begitu. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah dari sisi pekerja informal. Ini sebagai contoh nih, ini yang saya temukan pada saat Ramadan. Di Ramadan kita mensurvei sejumlah pedagang pakaian, toko, pemilik toko. Pada saat penjualnya anjlok sekitar 30%, mereka mempertimbangkan untuk mengurangi karyawan. 73% dari responden itu mempertimbangkan untuk mengurangi karyawannya. Jadi pegawai tokonya mau dikurangin nih. Ya 1 atau 2 orang. Bayangin, itu pekerja yang nantinya akan menjadi tambahan jumlah angka pengangguran. Oke. Selanjutnya kita juga mensurvei tukang becak. Tukang becak yang ngumpul di suatu pool bus gitu ya, bus atau mungkin tempat-tempat mangkal tertentu. Itu ternyata dari hasil surveinya kita, pendapatan mereka sebelum pandemi di tahun 2019 itu dibandingkan dengan sekarang itu mengalami penurunan sekitar 60%. Wow. Nah, bayangin itu. Jadi terlalu jauh ini jatuhnya gitu kan ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan sama pandemi, mereka pada saat pandemi turunnya 80 hingga 90%. Tapi kan membaik nih. Memang ternyata membaik, tapi membaiknya di tahun 2022. Begitu masuk 2023 agak sedikit tertahan, stuck dia. Nah, itu yang kedua. Ada juga lagi pedagang-pedagang eceran ini, yang pedagang-pedagang di pasar-pasar tradisional. Ini yang kita survei itu pedagang penjual bahan makanan pokok, cabai, sayur-sayuran, begitu-begitulah. Apa kata mereka? Kita agak kesulitan untuk mencari keuntungan belakangan ini. Karena menurunnya sejumlah bahan pokok. Harga turun, kok kayaknya di bulan Ramadan kemarin pembelinya itu nggak serami yang tahun lalu gitu loh. Nah ini jadi temuan. Meskipun harga turun tapi daya pembeli kurang ya? Nah itu dia kan, jadi sedikit mengusik kita gitu kan, mengusik kita nih, ini mengusik kita. Dan faktanya Maret April deflasi, ya kan 0,31, kemarin April 0,18 gitu kan ya. Jadi ini bertolak belakang dengan realisasi inflasi yang terjadi secara nasional sebesar 0,33% gitu ya. Oke, kita katakan Bang Yura dan kawan-kawan berhasil mengendalikan inflasi. Bolehlah seperti itu. Oke, kita apresiasi. Tapi kan seharusnya kan juga nggak sedalam itu juga gitu loh. Nggak sedalam itu juga deflasinya gitu ya. Nah, ini jadi temuan yang membuat saya tuh pikir bahwasanya jangan-jangan gini kan ya. Jangan-jangan memang daya beli ini udah begitu kronisnya tapi belum terlihat nih. Nah, kan begitu. Walaupun saya masih berkesimpulan kalau Bang Yura kan optimis ya, karena memang beliau ini kan punya power ya, punya kekuatan gitu kan untuk mengatur di dalamnya begitu ya, untuk mengatur jumlah uang beredar, mendorongnya gitu kan ya, keluar masuknya beliau ini yang mengaturnya. Tetapi kalau dari sisinya saya gitu kan ya, itu pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara diperkirakan hanya 3,2 sampai 4%. Baik. Nah, memang itu ekonom gitu kan ya, tapi kalau pembuat kebijakan memang harus lebih optimis kan. Jangan seperti saya dong gitu kan ya, tetapi saya berpikir seperti itu. Jadi apa? Perputaran uang ini kalau misalkan nanti tergambar semuanya gitu ya, tergambar semuanya di tanggal 5 nanti kan ada rilis pertumbuhan ekonomi oleh BPS. Ini kan akan tergambar gitu loh. Tetapi saya melihat ini ada beberapa sektor lapangan usaha yang berpeluang mengalami kontraksi di kuartal pertama 2023 dibandingkan dengan kuartal keempat 2022 gitu loh. Ya, salah satunya itu pedagang besar dan eceran. Oke, terus ada juga kalau sektor pertanian dia masih 50-50 nih, bisa tumbuh positif tipis atau tumbuh negatif tipis. Terus ada juga itu akomodasi makanan dan minuman.
termasuk transportasi juga mengalami penurunan kalau saya lihat gitu kan ya. Kalau saya lihat seperti itu. Jadi kalau misalkan ini nanti terjadi terus-terusan di tahun 2023 dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 3,2 hingga 4%, ya saya berkesimpulan bahwasanya ya kalau kita mau cara gampang aja, ya berarti perputaran uang itu nanti akan hanya naik sekitar ya 3% sampai 4% dong. Baik, Bang, sebentar Bang Benjamin dan juga Wida. Saya ingin juga berkaitan tentang ini, Bang Yura ini menanggapinya seperti apa perputaran uang yang ada dan juga kaitan terhadap dampak peningkatan ataupun pertumbuhan perekonomian Sumur sendiri, Bang. Seperti apa Anda lihat? Nah, kalau Bang Ben itu memproyeksikan 3,2 sampai 4%, kami sendiri sementara ini dari Bank Indonesia masih optimis bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara itu akan berada pada kisaran 3,9 sampai dengan 4,7%. Oke. Khusus untuk konsumsi rumah tangga, kita punya harapan bahwa berbagai subsidi dari pemerintah seperti bantuan sosial, ya, kemudian program keluarga harapan, sembako, ya, BLT dan sebagai subsidi listrik itu kita harap bisa mendorong konsumsi rumah tangga yang memang merupakan salah satu kontribusi yang dominan pada PDRB, ya. Kemudian kalau kita lihat dari konsumsi pemerintah sendiri, ini kan sekarang sudah mulai ada peningkatan PAGU, anggaran belanja pemerintah daerah. Nah, ini diharapkan juga bisa mendorong juga pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara. Di sisi lain, walaupun memang masih menjadi perdebatan, ya kita harapkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa mendorong investasi, baik dari sisi kemudahan perizinan, ya, kemudian juga kepastian hukum dan juga dari sisi tenaga kerjanya. Kemudian juga kita lihat bahwa dari sisi eksternal kan Tiongkok sudah mulai bangkit dan Tiongkok itu merupakan salah satu pasar penjualan untuk CPO kita. Nah, itu kita harapkan juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dari Sumatera Utara yang memang sangat yang memang didominasi oleh komoditas CPO, ya. Kemudian juga dari konstruksi, ya, ini kita harapkan lanjutan pembangunan jalan tol yang sampai ke dari sekarang kan dari tebing tinggi ke Parapat, nanti dari Parapat ke Danau Toba, kemudian juga infrastruktur di Danau Toba itu juga bisa mendorong pertumbuhan. Jadi terus efisiensinya akan mendorong perekonomian. Ya, jadi dengan berbagai aktivitas tersebut kami lebih optimis dari Bang Ben. Oke, lebih optimis dari Bang Ben ya, Bang Ben. Ya. Jadi nanti salah satu ini kita bisa lihat pada hari Jumat. Oke. Itu BPS kan akan merilis PDRB triwulan 1. Sayangnya memang triwulan 1 ini dia kan sampai dengan Maret akhir, tidak mengcover semua Idul Fitri Lebaran, ya, jadi terpotong. Baik. Sampai Maret. Kita nggak bisa ngelihat. Jadi harusnya kalau dia lebih bagus lagi kalau semua sampai Lebaran masuk dalam perhitungan, tapi ini kan sampai Maret aja. Yang mudah-mudahan nanti kita bisa lihat apakah memang pesimis atau ya kita harus optimis. Baik, kalau begitu saya dan Widya juga akan mengakui bahwa kami tetap optimis, Bang, dan juga perspektifnya dari Bang Yura juga dan hal terjadinya penurunan perekonomian. Pemirsa kan masih akan hadirkan lagi perbincangan menarik kami dengan Bang Yura dan juga Bang Benjamin. Tetaplah bersama kami di Markobar dengan tema menariknya yakni perputaran uang selama Ramadan dan Idul Fitri. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam acara Markobar, tentu saja bareng saya Muhammad Nasution dan rekan cantik saya ada Widya Utami Putri. Tadi kita sudah banyak sekali berbincang ya Widya, perputaran uang selama Ramadan dan Idul Fitri. Kalau terkait perputaran uang di diri kita sendiri ataupun di personal kita pasti kiat-kiat menjaganya, Widya. Iya, benar sekali. Nah, tapi kalau kita kaitkan lagi begitu ya terhadap perekonomian kita juga, kita tanya ke Bang Yura kalau begitu ya. Bang Yura, apa kemudian upaya ke depannya agar pertukaran uang kita begitu tetap meningkat untuk selanjutnya begitu? Seperti apa? Maksudnya ini ya untuk mendorong pertumbuhan ya? Iya, pertumbuhan ekonomi. Ya, memang harus disadari
Sebenarnya di awal-awal di akhir-akhir 2020 itu diproyeksikan memang 2023 itu akan terjadi penurunan pertumbuhan baik secara global maupun secara nasional karena terdapat berbagai tantangan. Di antaranya adalah karena negara-negara maju itu menerapkan suku bunga yang sangat tinggi untuk mengendalikan inflasinya. Kemudian juga ketidakjelasan mengenai dampak dari perang krisis geopolitik di Ukraina, ya. Tapi kemudian IMF dan World Bank sempat memproyeksikan bahwa memang kemungkinan akan terjadi resesi, tapi itu hanya di negara-negara maju, ya, terbatas dan juga tidak sebesar yang diperkirakan sebelumnya. Walaupun memang kemarin IMF mengeluarkan lagi proyeksi lagi yang lebih khawatir lagi terhadap perkembangan ekonomi global. Jadi intinya apa? Jadi intinya memang kita ini masih dilanda ketidakpastian yang cukup tinggi, ya, sehingga memang kita harus berhati-hati, harus prudent dalam mengelola ekonomi kita, ya, dan ya insya Allah dengan kerjasama antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dan juga lembaga-lembaga lain yang terkait ini bisa kita kelola. Mudah-mudahan kita tidak akan terkena. Dan tapi sepertinya pemerintah cukup optimis bahwa kita tidak akan terkena resesi seperti negara-negara lain. Karena kalau kita lihat juga inflasi kita tinggi. Walaupun memang betul tadi katanya Bang Ben bahwa inflasi kita bukan berarti terus kita mau deflasi, karena sebenarnya inflasi yang ekonomi sebuah negara itu yang satu dia ada inflasinya tapi rendah dan terkendali. Deflasi juga kalau terus-terusan kasihan. Misalnya akibatnya apa? Kalau kita lihat deflasi yang bulan kemarin April itu kan terutama dari cabai rawit, cabai merah. Nah, kalau terus-terusan itu kan kasihan, nanti mereka nggak mau nanam. Itu nanti akan terjadi siklus. Mereka ngambek, tidak mau nanam. Kemudian pada 3 bulan dari sekarang atau 6 bulan dari sekarang pasokannya langka, naik lagi. Habis itu mereka ramai nanam, turun lagi nanti harganya. Nah, itu siklusnya. Nah, makanya memang perlu dipikirkan bagaimana kita bisa mengatur mengelola supaya si petani-petani ini dia punya tempat untuk menyalurkan produknya secara konstan, sehingga dia tidak naik turun ya. Nah, ini yang masih dicari bagaimana caranya supaya bisa menjaga kemerataan pendapatan petani tidak naik turun gitu ya. Nah, kemudian tapi dari segi Sumatera Utara sendiri ya, untuk bisa mendorong pertumbuhan ya kita akan selalu berupaya untuk mempromosikan potensi-potensi yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini. Ya, baik itu pariwisata, baik itu dari segi industri, ya, supaya datang investor juga, bagaimana supaya mengembangkan infrastruktur, ya, itu akan membantu. Kemudian juga kita akan berupaya untuk mendorong bagaimana supaya investor juga tertarik untuk membantu pembiayaan bagi proyek-proyek yang ada di Sumatera Utara. Dari Bank Indonesia sendiri kita juga berusaha untuk melakukan digitalisasi, karena digitalisasi ini, keuangan ini bisa juga mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu melalui memperkenalkan KRIS, memperluas penggunaan KRIS kepada masyarakat, dan juga termasuk juga kita menyediakan transfer antar bank BIFAS. Sudah tahu kan BIFAS? Ya. Yang biayanya lebih murah, 2.500 dibandingkan. Udah pakai ya? Sudah pakai. Alhamdulillah. Tapi dengan adanya aplikasi, ini menyangkut soal BIFAS ya, yang sudah ada aplikasi yang kemudian benar-benar tidak ada biaya transfer lagi, Pak. Ini seperti apa sih kalau dari tanggapan Pak Yura? Maksudnya ini harapan atau gimana? Tanggapannya kalau dari BIFAS ini masih ada biaya 2.500 ini di kalangan masyarakat begitu ya, Bang Yura. Tapi ini kita melihat ada juga aplikasi lain begitu yang berbasis digital untuk kemudian bisa mentransfer tanpa dikenakan biaya. Yang warna orange kan dia. Kalau dari Bang Yura melihat ini seperti apa? Karena pilihan masyarakat tentu tanpa biaya nih lebih nilainya ke sana. Nah, kita memang kalau menurut saya kita harus mulai mendidik masyarakat. There is no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Kalau dia masih gratis berarti dia punya tujuan yang lain. Dia ingin, apakah itu dia ingin meningkatkan promosi base dari customernya, atau bisa juga dia ingin kanibal, nanti dia ingin mematikan pesaingnya. Ya, nanti begitu saingnya nggak ada, langsung dia tidak punya pesaing, langsung dia kenakan charge
yang mahal. Karena sekarang dia bisa menyediakan layanan itu. Apakah dia tidak punya orang yang bekerja? Bagaimana dia mengembangkan teknologinya? Bagaimana dia menjaga agar tidak terkena virus, tidak terkena hack? Iya kan? Dan sebagainya. Investasinya itu kan perlu. Orang kan kalau berusaha pengen profit. Kecuali dia tuh yayasan amal bakti. Kayaknya tujuannya adalah masuk surga gitu ya. Kecuali dia memang kaya banget, dia pengen masuk surga. Oke, transfer gratis. Baik. Jadi pada dasarnya itu memang adalah strategi dia, tapi tidak akan terus menerus. Karena memang kan kita semua sudah tahu lah, banyak startup itu yang memang untuk meningkatkan customer base-nya dia memberikan murah atau gratis. Tapi itu kan namanya bakar uang, tidak akan lama. Pada akhirnya dia akan mengenakan biaya juga. Nah, ini 2.500 ini sudah cukup murah. Ya, jadi sehingga artinya apa? Itu kan ada aplikasi yang harus dikembangkan, yang harus dijaga dari dari hacker dan sebagainya. Itu kan perlu biaya. Gitu ya. Jadi itu yang mungkin perlu kita berikan kesadaran masyarakat. Jangan berharap gratis. Nggak mungkin. Pasti ada biayanya. Once again we can say that we can recall there is no free lunch. Nah, itu dia. Baik, dari upaya sudah digambarkan dari Bang Yura sendiri, dari upaya apa sebenarnya Bang kita mengingat bahwa perputaran uang lebaran dan juga di Idul Fitri ini meningkat, dan bagaimana upaya pemerintah dalam menjaganya itu supaya pertumbuhan ekonomi kita ke depan makin meningkat pula. Singkat dan padat. Kalau yang udah dilakukan tuh banyak ya. Salah satunya tuh seperti sampaikan Bang Yura tadi, bantuan sosial. Oke, kita tahu bahwasanya bansos ini mendorong dan menjaga daya beli masyarakat di level masyarakat bawah nih, khususnya masyarakat yang menengah bawah nih, yang miskin gitu kan ya. Dari hasil studi yang kita lakukan itu ternyata memang bantuan sosial bahkan yang dalam bentuk tunai itu bisa mendongkrak penjualan kebutuhan sandang di suatu wilayah tertentu. Jadi kalau misalkan ada banyak masyarakat yang mendapat bantuan sosial tunai, itu nanti di situ ada toko pakaian, nah itu kita survei ternyata memang mengalami peningkatannya bisa sampai 50%. Walaupun hanya berlangsung 1 atau 2 hari aja, tapi setelah itu kembali lagi normal. Itu yang pertama, itu dilakukan, ya, dan akan dilakukan lagi, kayaknya ya, kan gitu, dan sepertinya akan lakukan lagi dengan mungkin skema yang lebih besar daripada seperti yang kita terima pada hari ini. Oke. Yang kedua itu coba diakselerasi belanja anggaran belanja yang dimiliki oleh pemerintah. Diakselerasi itu gini loh. Biasanya tuh kan kalau belanja-belanja proyek itu kan kayak proyek pembangunan yang ada di wilayah Sumatera Utara, naiknya tuh kuartal 3, kuartal keempat gitu kan. Coba deh di kuartal kedua gitu kan. Walaupun memang ada beberapa masalah teknis ya yang perlu diselesaikan, tapi sebaiknya kan ini diakselerasi gitu loh. Dipercepat gitu. Harusnya bisa. Jadi kalau misalkan pemerintah itu benar-benar aware dengan adanya gangguan daya beli ini, sebaiknya mereka udah melakukan ini sejak awal. Oke. Yang mitigasi ya harus dibuat mereka ya Bang ya. Benar. Terus ada juga pengendalian inflasi. Saat ini harga kebutuhan masyarakat sangat terkendali, sangat gitu kan ya. Walaupun kemarin ada Ramadan, ada Lebaran, orang mikirnya ini bakal naik semua. Ini masyarakat diputar balikan nih. Benar. Iya kan teorinya nih kan ya. Artinya apa yang mereka pahami bahwasanya harga barang selalu naik pada saat menjelang Lebaran, sekarang kebalikannya. Nah, gitu kan. Ini semua turun bilang gitu kan ya. Nah, tetapi setelah ini nanti ada kemarau. Ya, kemarau panjang yang diprediksikan oleh BMKG, yang kita ini wanti-wanti jangan sampai nanti harga kembali naik. Kenapa? Gangguan daya beli yang terjadi saat ini, kalau seandainya nanti ada kenaikan harga barang, ini sangat memberikan penderitaan bagi masyarakat. Jangan sampai ini terjadi gitu loh. Jangan sampai ini terjadi di masyarakat. Terus sehingga nanti ujung-ujungnya ini lagi-lagi konsumsi masyarakatnya mengalami penurunan. Sejauh ini pemerintah, kalau menurut saya ya, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat gitu kan ya, kalau berhadapan dengan tantangan ekonomi baik dari internal maupun eksternal, saya berkesimpulan bahwasanya mereka mungkin tidak akan bisa menghindar dari potensi tekanan atau perlambatan ekonomi. Tetapi mereka bisa mengurangi jumlah korban. Nah, misalkan mengurangi jumlah masyarakat miskin sehingga meminimalisir dampak dari perlambatan ekonomi sehingga tidak banyak masyarakat yang masuk dalam bawah kemiskinan. Mengingat waktu tidak cukup panjang ini Bang Benjamin untuk memberikan closing statement, saya mulai dari Bang Yura nanti ke Widya. Bang Benjamin sendiri gambaran pertumbuhan ekonomi kita ke depannya seperti apa yang ingin kita harapkan. Silahkan Bang Yura. Singkat dan padat Bang Yura. Ya baik, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Ben, memang kita belum pulih sepenuhnya dari tantangan akibat pandemi. Bahkan kemarin kita sempat mengalami krisis
krisis di atas krisis. Krisis pandemi belum selesai, kemudian ada krisis geopolitik, ya. Nah, tapi saya pikir kita tetap harus optimis karena pemerintah akan saling bahu membahu untuk bisa mengendalikan, menjaga agar momentum pertumbuhan kita tetap terjaga di tengah berbagai krisis yang akan kita hadapi. Memang masih banyak ketidakpastian, tapi mari kita sama-sama bekerja, berkoordinasi, optimis untuk bisa tetap bertahan di tengah badai. Bang Benjamin, singkat saja, optimis ya Bang untuk pertumbuhan ekonomi kita. Pasti. Ya, kita masih optimis ini akan tetap tumbuh gitu kan ya. Walaupun demikian, pemerintah harus mewaspadai perlambatannya dan pemerintah harus bisa minimalisir jumlah masyarakat miskin karena memang mereka butuh pertolongan di situ. Baik, dan pemirsa demikianlah Markombur edisi Rabu 3 Mei 2023 dengan tema menariknya yakni perputaran uang selama Ramadan. Kita ucapkan terima kasih atas atensi dan kehadiran dari Bang Benjamin dan juga Bang Yuras. Terima kasih Bang perspektif luas terkait hal ini sangat berdampak positif sekali untuk penambahan wawasan dan pengetahuan kita ke Widya. Akhir kata pemirsa, saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Widya Utami Putri, kita pamit undur diri. Sampai ketemu kembali di Markombur berikutnya.